Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75 Selasa 5 Januari 2021 dimulai. Kementerian Agama ke-75 tanggal 5 Januari 2021 siap dimulai. Laksanakan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75 tanggal 5 Januari 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Haluan kiri. Cipta mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan budi kemanusiaan dan budi keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berberdaulat rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetyo, Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota POS Pegawai Republik Indonesia. Republik Indonesia. Kami, pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Satu, Saudara Sugeng Wangoyo SAG, Pangkas 3D, Penghulu Muda Kepala KUA, Kecamatan Gampang Rejo, Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 30 tahun. 2. Saudara Supradono Sutopo SPDI MM, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Saudara Dr. Andes Ali Mustafa, kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Saudara Sugeng Prayitno, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Saudara Ahsanul Muhtadin SAG, tanda kehormatan Satya Lancana 20 tahun. Saudara Muhammad Fatoni SAG, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Saudara Mangku Budiono SAG MPDI, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Saudara Agus Salim SAG MH, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Saudara M. Zulfa Imsak MAG, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Saudara Zainal Abidin SAG MPDI, tanda kehormatan Satya
Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudara Burhanul Mursalim SAG, Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudara Aminuddin SAG, Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudara Muhammad Iwan Fahrudin SPDI, Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudara Muhammad Faisal SAG, Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudara Widi Santosa SOS, Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudara M. Hamim SAG, Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudara Abu Sujai Kustiano, SHI MPD, Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witing Tungten, salam kebajikan dan para pegawai yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan atau membacakan sambutan Menteri Agama dalam rangka upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-75 tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, teriring rasa syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari tahun 1946. Sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP, Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama yaitu Al-Mahfurlah Al-Mukarram Haji Muhammad Rasyidi telah melintasi sejarahnya yang panjang. Selayaknya kita pertama berterima kasih dan mendoakan semoga amal bakti para perintis, pendiri dan pembangunan Kementerian Agama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita semua diberi kekuatan dalam menjalankan cita-cita mereka untuk kepentingan bangsa, negara dan agama. Di usia 75 tahun Kementerian Agama, mari kita maknai segala prestasi yang telah dicapai dan menempatkannya sebagai momentum untuk menebalkan niat dan motivasi dalam mencapai yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kementerian Agama memberikan anugerah, penghargaan dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan suatu sama lain atas dukungan, sinergi dan kebersamaannya mengawal tugas-tugas Kementerian Agama. Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sukar menggapai cita-cita besar bangsa agar
sejajar dengan bangsa lain di dunia. Pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan karya bersama para tokoh-tokoh agama, para menteri agama, dan aparatur kementerian agama dari masa ke masa. Tanpa toleransi tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengamalan membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain berpegang pada hak-haknya sendiri. Dewasa ini kita mengembangkan moderasi beragama agar toleransi dan kerukunan yang sudah ada lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama. Sila pertama dan utama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan yang Maha Esa ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bangsa ini dari generasi ke generasi harus bisa menjaga komitmen nasional tentang landasan bernegara di tengah-tengah dahsyatnya percaturan global di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru itu dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci, yaitu yang pertama, menerjemahkan pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan haji dan umroh, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. Yang kedua, menguatkan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah para penguatan literasi, keagamaan, budaya, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat beragama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persatuan kemanusiaan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semuanya, mari mengedepankan akal sehat dan hikmah kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keutamaan dan kebangsaan saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, demikian amanat saya dalam memperingati hari bersejarah ini. Dirgahayu, semoga pandemi COVID-19 sebagai ujian berat bagi bangsa kita dan kemanusiaan sebagai segera berlalu dengan takdir dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan agama sebagai inspirasi pembangunan bangsa dan negara, dan mari kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, akan melimpahkan rahmat, taufik, dan ampunannya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2021. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Acara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, berkat. Dan Kepala Kantor